Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu implementasi manajemen risiko pada UMKM di Sekmil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emreja Saputra dengan NIM akhir 252. Perkenalkan, nama saya Sarah Alifah Yasmin dengan NIM akhir 243. Perkenalkan, nama saya Widiania Nurjana dengan NIM akhir 246. Perkenalkan, nama saya Salsabila Septia dengan NIM akhir 249. Perkenalkan, nama saya Cutmutia Hanifah dengan NIM akhir 251. Baik, selanjutnya ada pengertian manajemen risiko yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada pengertian manajemen risiko, yaitu risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber data yang tersedia. Selain itu, ada tahapan manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua pengukuran risiko, yang ketiga pemetaan risiko, yang keempat pengelolaan atau pengendalian risiko, lalu yang terakhir ada monitoring risiko. Baik, selanjutnya ada profil UMKM. Nama UMKM-nya di Sekmil berada di belakang Unjani. Pemiliknya bernama Dava Adriatama, tahun berdiri tahun 2022, alamat Jalan Unjani nomor 246A, Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Jenis usaha bisnis olahan makanan di bidang kuliner yaitu menjual ayam dengan berbagai macam sausnya. Target penjualan 10 kg potong ayam per hari. Selanjutnya ada identifikasi resiko. Pada bagian tahapan ini ada 4 fungsi perusahaan, yaitu risiko pemasaran, risiko keuangan, risiko sumber daya manusia, dan risiko operasional. Pada bagian risiko pemasaran, risiko yang pertama itu kurang promosi dengan kode P1, yang kedua banyak pesaing dengan kode P2, kurangnya inovasi produk dengan kode P3. Lalu risiko keuangan, penurunan penjualan dengan kode K1, lalu kenaikan biaya operasional dengan kode K2, dan yang risiko sumber daya manusianya yang pertama absensi karyawan dengan kode S1, salah pesanan dengan kode S2, kecelakaan kerja dengan kode S3, dan yang terakhir risiko operasional. Risiko yang pertama kerusakan peralatan dengan kode O1, dan yang terakhir kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kode O2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengukuran risiko. Di sini ada skala pengukurannya. Untuk tabel pengukuran kegawatan kerugian, yang pertama ada sangat kecil dengan skala 1, dampaknya kurang dari 500.000. Yang kedua ada kecil dengan skala 2, dampaknya 500.000 sampai dengan 1 juta. Lalu menengah dengan skala 3, dampaknya 1.500.000 sampai 2 juta. Lalu ada besar dengan skala 4, dampaknya 2.500.000 sampai 3 juta. Lalu ada sangat besar dengan skala 5, dengan dampak lebih dari 3 juta. Lalu ada tabel pengukuran frekuensi kerugian. Ada paling kecil kemungkinan terjadi dengan skala 1, dengan probabilitas kurang dari 2. Lalu ada jarang terjadi dengan skala 2, probabilitasnya 2 sampai 4 kali per bulan. Lalu ada mungkin terjadi dengan skala 3 dengan probabilitas 5 hingga 7 kali per bulan. Lalu ada sering terjadi dengan skala 4, 8 sampai 10 kali per bulan.
Lalu ada sangat sering terjadi dengan skalanya 5, yaitu probabilitasnya lebih dari 10 kali per bulan. Selanjutnya, ini merupakan skala pengukuran. Tabel ini nanti akan menentukan golongan resikonya. Selanjutnya, yang pertama ada fungsi perusahaan yaitu risiko pemasaran dengan kode P1 yaitu risikonya kurang promosi. Angka-angka ini didapat dari hasil wawancara dan analisis kelompok kami. P1 dengan kurang promosi dengan probabilitas 1 dan dampak 3 termasuk golongan very low. Lalu ada P2 dengan banyak pesaing, probabilitas 4 dan dampak 5. Golongannya ada very high. Lalu ada P3 dengan risiko kurangnya inovasi produk, probabilitas 2 dengan dampak 3 termasuk golongan low. Lalu ada fungsi perusahaan keuangan dengan kode K1 yaitu penurunan penjualan dengan probabilitas 2 dan dampak 2 termasuk very low. Lalu ada K2 dengan kenaikan biaya operasional dengan probabilitas 2 dan dampak 4 termasuk golongan moderate. Lalu selanjutnya ada risiko sumber daya manusia dengan kode S1 yaitu absensi karyawan dengan probabilitas 1 dan dampak 1 termasuk golongan very low. Lalu ada S2 salah pesanan dengan probabilitas 3 dan dampak 3 termasuk golongan moderate. Lalu S3 kecelakaan kerja dengan probabilitas 1 dan dampak 2 termasuk golongan very low. Selanjutnya ada risiko operasional dengan kode O1 kerusakan peralatan probabilitasnya 1 dengan dampak 1 termasuk golongan very low. Lalu ada O2, ada kesulitan mendapat bahan baku dengan probabilitas 1 dan dampak 2 termasuk golongan very low. Lalu di sini ada pemetaan risiko yang dimana bisa kita lihat dalam pengukuran risiko terdapat warna hijau tua, hijau muda, kuning, dan merah. Yang dimana pada kuadran 1 yaitu risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Pada kuadran 2 risiko berbahaya tapi jarang terjadi. Kuadran 3 risiko yang terjadi secara rutin. Lalu yang terakhir pada kuadran 4 yaitu tidak berbahaya. Selanjutnya di sini ada pengenalian resiko. Yang pertama adalah kerusakan peralatan yang termasuk ke dalam risk reduction dengan keterangan melakukan pengecekan perbaikan pada peralatan. Lalu yang kedua yaitu kesulitan mendapatkan bahan baku termasuk ke dalam risk retention dengan keterangan melakukan diversifikasi pasokan bahan baku dengan pemasok yang memberikan bahan baku yang sama. Lalu yang ketiga, absensi karyawan, yaitu risk reduction dengan keterangan melakukan percadangan atau pergantian karyawan. Lalu yang selanjutnya adalah salah pesanan atau kesalahan dalam menerima pesanan, termasuk ke dalam risk reduction dengan keterangan melakukan pencatatan dalam pemesanan dan memastikan kembali pesanannya. Lalu yang ketiga, kecelakaan kerja, pengendaliannya yaitu risk reduction dan risk transfer, keterangan melakukan pelatihan dan mengikuti SOP serta mengalihkan asuransi kecelakaan tenaga kerja. Lalu penurunan penjualan termasuk risk reduction dengan keterangan dengan cara melakukan diskon atau promo. Selanjutnya kenaikan biaya operasional dengan pengendaliannya yaitu risk reduction dengan keterangan melakukan analisis historis untuk mengidentifikasi pola kenaikan biaya dan memprediksi kenaikan di masa depan. Selanjutnya itu kurang promosi dengan pengendalian risk reduction dengan keterangan melakukan promosi di sosial media. Selanjutnya banyaknya pesaing dengan pengendalian risk reduction, keterangan menjaga kualitas produk dan menunjukkan ciri khas dari ayam serta sausnya. Dan yang terakhir adalah kurangnya inovasi produk, termasuk ke dalam risk retention dengan keterangan melakukan riset pasar secara berkala untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen serta tren industri.
Kemudian ada monitoring. Tipe monitoring vo- voluntary adalah strategi pemantauan risiko yang tidak diwajibkan oleh hukum tetapi dilakukan oleh perusahaan untuk membantu mereka belajar dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. UMKM di Shake menggunakan monitoring tipe ini. Monitoring yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan kinerja uang saat ini agar dapat melihat keuntungan yang didapatkan. Yang kedua, melakukan pembelian bahan baku sebelum habis. Yang ketiga, proses produksi dilakukan sesuai tahap agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya melakukan pengelolaan SDM dengan pelatihan agar memiliki SDM yang berkualitas. Kemudian melakukan inovasi produk dan kemasan, dan yang terakhir dilakukan pemantauan secara langsung maupun melalui telepon. Ini adalah dokumentasi kita pada saat wawancara. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.